Tapi kalau zaman dulu ya, zaman dulu tujuan orang naik gunung itu lebih kepada tujuan spiritual. Itu aku percaya sih. Banyak orang bertapa di gunung zaman dulu. Mungkin sampai sekarang pun ada ya. Aku banyak nyawa. Seperti Apa itu. di bis? Enggak, Apa tuh? di kawahnya. Oh, di kawahnya. Kenapa itu? Mereka lagi ngapain study tour? Itu meninggalnya kenapa? Keracunan gas, Gas. keracunan gas. Berarti Jadi semuanya. enggak semuanya, ada beberapa yang selamat. Tapi kayaknya kalau pandangan aku ya, aku sih kayak mempercayai kalau mereka meninggalnya karena insiden yang kenapa-napa, kayaknya arwahnya sih ada di situ ya. Masih terjebak ya? Kayaknya masih terjebak. Kadang pernah dengar cerita juga kayak mereka yang minta tolong, minta dibebasin dari situ. Karena kayaknya dulu aku juga pernah tuh guru les aku, dia punya anak, dia ke gunung gitu ya, aku lupa ke gunung apa, dia mandi di sungai nih. Oke. Hilang di sungai itu, ya kan, hilang di sungai. Aku lupa dia si jasadnya itu ketemu atau enggak. Cuman Selamat kembali kawan-kawan dari dunia lain. Jadi kemarin gini, ini mungkin kalau kita bicarain telat sih, ada kasus tentang Juliana Marins. Mana itu? di Brazil, dari Brazil. Dari Brazil. Kemudian dia mengalami sebuah insiden yang ada di gunung mana? Gunung Rinjani. Gunung Rinjani. Pasti udah tahu lah ya. Pasti udah tahu kalian. Kita nggak bakalan ngomongin Juliana Marin, beda lagi. Ternyata kemarin ada kejadian lagi tuh di Gunung Rinjani. Tahu kan? Tahu. Yang bapak-bapak dari Swiss itu. Kan? Kalian nggak penasaran apa teman-teman? Kenapa kejadian itu berlangsung berturut-turut, berulang-ulang? Dan kebetulan di gunung yang sama ya. Pas itu sama banget kan? Sampai akhirnya kan sekarang ditutup jalur pendakiannya. Ya kan? Apakah kalian nggak penasaran teman-teman? Aku sih penasaran ya, langsung aja nggak sih? Aku mau tanya. Oke, ini adalah kisah dunia lain. Kita akan intip sisi dunia yang mungkin belum pernah kalian kenal. And let's open your mind. Yang terpenting adalah kesiapan diri sebagai pendaki. Karena yang mereka lihat dari media sosial keindahannya saja, tanpa mencari tahu persiapannya. Dan sekarang orang mendaki asal punya duit. Cuma tenteng air minum bisa mendaki. Sebenarnya di Gunung Rinjani itu ada apa sih? Kok korban nih memakan korban? Apakah di Gunung Rinjani aja atau gunung lain? Ya ntar kita bahas ya. Awalnya kita Gunung Rinjani dulu aja nih. Ya. Jadi di Gunung Rinjani ada apa? Jawabannya adalah sesimpel seperti ini. Sesimpel seperti ini. Di Gunung Rinjani ada keindahan alam yang sangat indah sekali. Sangat. Makanya diburu wisatawan Indonesia sampai luar negeri. Sampai luar negeri, terkenal sampai mana-mana. Itu karena memang alamnya luar biasa indah Gunung Rinjani. Nah, kalau di sana ada apa? Itu ya, dengan segala isinya ya. Tapi kenapa terjadi berbagai macam insiden? Ini soal lain. Ini benar-benar soal lain. Karena ini namanya gunung ya, Aku mesti kasih disclaimer dulu. Mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang dulu kenal sama bapakku almarhum itu pendaki gunung. Seminggu dia bisa naik 4-5 gunung. Berarti hobi dong, hobi mendaki. Hobi mendaki. Kalau dibilang nggak mungkin satu minggu bisa 4-5 gunung, nggak mungkin. Kalian nggak tahu Malang ya? Malang itu dikelilingi gunung ya, Pak. Wah, bapakku katam di sana, katam. Semeru naik, Panderman naik langsung tembus lagi. Dan aku juga, tapi beda lah ya kalau aku sama almarhum itu, karena memang pendaki handal. Wah, itu pendaki handal. Karena dulu belum ada kata FOMO. Nggak ada. Ya, belum ada ya pendaki FOMO. Nggak ada kata-kata pendaki FOMO kan zaman dulu. Zaman dulu orang yang mendaki gunung itu benar-benar karena mereka ingin mendaki gunung karena sesuatu kan, bukan hanya FOMO kan. Atau ternyata mereka mau mendaki seperti aku, karena urusannya adalah tentang spiritual dan supernatural. Jadi gitu. Jadi kalau pertanyaannya di Rinjani ada apa? Ya itu ada keindahan alam. Tapi kenapa kok banyak orang-orang yang seperti itu? Banyak korban. Banyak korban itu tadi. Karena banyak orang FOMO. Oke, kenapa tuh? Skill nggak mumpuni. Oh ya benar ya, skillnya. Skill nggak mumpuni, prepare nggak cukup. Karena kadang-kadang orang yang
kadang-kadang orang apa ya, nggak kebayang lah, nggak kebayang, dipikir main ke gunung sama kayak main Tinggal ke mall. nanjak aja kira. Makanya dipikir tinggal jalan aja. Kalau nyasar gimana, kemudian kalau kehabisan logistik seperti apa, kemudian pace apa ya, pace itu apa ya? Kita jalan kan nggak sendirian ya, apalagi kalau open trip kayak si Juliana Marin kemarin. Itu kalau tenaga kita atau pace kita kalah sama orang lain ya, ditinggal beneran. Karena memang kita nggak boleh dong. Butuh prepare yang benar-benar ya. Fisik, kemudian mental juga, kemudian ya kita memang nggak boleh meremehkan gunung lah. Jangan mikir pergi ke gunung itu kayak pergi ke taman, enggak seperti itu. Jadi itu harus benar-benar tahu cara dan cara untuk mendaki seperti itu. Iya benar-benar. Ya sebenarnya pendakian kan kayaknya viral-viral itu pas film 5 cm nggak sih? Atau mungkin sebelumnya pun udah ada ya, cuman nggak sefomo sekarang nggak sih? Kayaknya sekarang banyak banget yang jadi pendaki yang kayaknya skillnya sebenarnya belum mumpuni banget nih, tapi mereka udah nekat. Ya sebenarnya oke-oke aja, cuman kan kita nggak tahu ya kan bisa terjadi insiden kayak gitu. Ya amit-amit ya tapinya. Amit-amit sih. Iya amit-amit, cuman kan ya pendaki-pendaki handal ya mungkin beda ya sama yang FOMO pastinya. Perbekalannya udah beda banget kan. Iya, itu film lucu banget judulnya. Panjangnya 5 cm, panjangnya cuma 5 cm. 5 cm. Aduh, ya itulah ya bedanya ya. Kalau aku bilang di film itu, di film 5 cm itu kemudian tentang gunung lah, temanya tentang gunung Semeru itu, Semeru. Yang kemudian sampai apa namanya? Danaunya, kemudian Ranukumbolo itu kemudian ditutup gara-gara keramaian orang gila itu. Semuanya pengen daki, semuanya pengen ikut seperti itu. Gimana ya? Tujuannya apa sih sebenarnya? Nah itu kan, makanya tujuannya aku juga pertanyakan itu sih sebenarnya. Tujuannya. Ayo di sini pendaki tujuannya apa nih kira-kira? Mau keindahan alam kah? Atau ada sesuatu mau apa spiritual, supranatural, mencari apa gitu di sana? Coba kalian kasih kita apa ya, insight yang apa kira-kira kalau kalian mendaki itu apa? Atau hobi, emang hobi aja? Loh kalau hobi ya seperti bapakku itu udah ada dari zaman dulu. Iya hobi sih, itu, hobi trekking segala macam, buka jalur segala macam. Apa ya? Aku justru pengen tahu tujuannya apa? Karena ya setauku ya, kalau di zaman dulu tujuan naik gunung itu bukan sekedar kayak anak-anak zaman sekarang, anak-anak senja menikmati alam. Rekreasional. Itu Rekreasional. betul, namanya adalah tujuan rekreasional. Tapi kalau zaman dulu ya, zaman dulu tujuan orang naik gunung itu lebih kepada tujuan spiritual. Itu aku percaya sih. Banyak orang bertapa di gunung zaman dulu. Mungkin sampai sekarang pun ada ya. Aku masih bertapa di gunung aku. Iya, pasti masih ada. Cuman kan ya bedanya gimana ya? Apalagi sama Gen Z kali ya. Nah, coba kalian cari apa di gunung kira-kira? Kalau aku sih ada yang aku cari. Mau healing. Mau healing yang lain aja lah, jangan ngerepotin orang. Jangan yang bahaya ya guys, harus hati-hati. Ya kalau mereka hilang, paling enggak yang direpotin temennya pertama, karena harus nyari tim SAR. Kedua, tim SAR repot. Akhirnya apa? Ya ambulans segala macam, belum lagi kalau nyawa melayang di situ, ya keluarga kalian repot lah. Itulah paling enggak. Jadi ya itu tadi, kalau aku sendiri masih berpatokan ke yang dulu, yaitu tujuannya adalah tujuan spiritual, supranatural. Ya. Karena emang dipercaya sakral kan gunung itu. Terbukti, bukan cuma dipercaya ya. Kalau aku bilang di gunung itu terbukti adalah tempat sakral. Spill buktinya dong. Spill buktinya. Oke. Mungkin kalian juga nanti harus kayak yang pernah ke gunung ya, harus spill banyak banget bukti-bukti yang ada di gunung. Kalau gunung itu adalah situs yang berhubungan dengan spiritual dan supranatural. Sakral banget ya. Sakral banget, tempat suci bahkan tempat suci yang dipercaya oleh orang-orang sebelum kita, pendahulu kita. Contoh di Panderman itu jalur pendakian, itu semuanya situs dan candi. Sebenarnya seperti itu. Kemudian ada lagi, nah yang sampai sekarang gunungnya juga terkenal sebagai objek wisata itu di Bromo. Di Bromo itu banyak sekali suku masyarakat Tengger itu. Kemudian mereka masih masih banyak banyak tradisinya yang berhubungan dengan pendahulu zaman dulu banget. Bener kan akhirnya kalau gunung itu merupakan tempat yang berhubungan dengan spiritual dan supranatural. Belum lagi kalau bisa aku bilang ada beberapa gunung, coba mungkin kalian ada yang tahu, ada beberapa gunung yang
ada situs-situs megalitikum selain yang aku kemarin spill Gunung Salak. coba kalian komentar Komen. mana lagi situs-situs di Gunung Padang, udah jelas semua orang tahu itu sih. Oke, kan ini sakral nih. Kita spiritual, supranatural cari di sana. Emang apa yang dipercaya itu emang ada penguasanya di sana, benar? Penguasanya itu gimana sih maksudnya? Dipercaya kan ada penguasanya. Ada penguasanya. Contohnya yang sekarang lagi, aduh aku harus spill sih. Kalian waspada aja. Waspada buat yang ada di sekitar Gunung Merapi. Mau aktif nih, bener-bener mau aktif. Cek aja omonganku. Kita ini syuting tanggal 23 bukan? Iya, tanggal 23. Nanti lihat aja beberapa hari lagi akan aktif. Okay. Itu kan ada namanya Mbah Petruk, ya kan? Ya, kalau disebut sebagai penguasa, mungkin ada yang ditokohkan ya, ada yang ditokohkan seperti itu ya, memang ada nama-nama tertentu. Bahkan di dalam tulisan yang kemudian disadur oleh Raden Ronggowarsito, itu ada yang namanya Lelembut ing Tanah Jowo. Jadi semuanya tahu yang di catatannya Raden Ngabei Ronggowarsito itu. Oke. Berarti kalau yang meninggal di gunung itu, kira-kira aku penasaran aja sih ya, ini nyawanya itu ada di situ, diambil penguasa itu, atau kayak ya yang meninggal sewajarnya aja. Ini kan kita kan nggak tahu ya insiden itu apakah karena kejadian spiritual gitu kan, atau mistis-mistis, atau memang kecelakaan aja karena dia kurang persiapan gitu ya kan, apa sih, kurang bisa nge-tracknya gitu. Oke, sekali lagi ini bukan channel kisah pendakian seperti yang kalian dengar ya. Pandanganku jauh beda, nggak ada horor-horornya sama sekali, tapi ini fakta. Kalau disebut biasanya cerita-cerita yang beredar di cerita-cerita yang beredar di medsos, internet segala macem, hilang ditelan gunung apa, diculik penguasa gunung apa. Terus katanya malah jadi pengawalnya, jadi pengawalnya raja apa gitu. Itu harusnya sih daftar. Itu kan cerita ya. Itu ceritanya kayak gitu guys. Daripada jadi pengawalnya siapa makhluk gaib, itu mending kalian daftar PNS guys. Udah pensiun lagi. Oke, balik lagi. Tapi kalau yang namanya orang hilang nyawa di gunung itu ya, itulah persepsinya beda. Kalau kalian berangkatnya cuma main-main, ya nyawa kalian jadi mainan di sana. Nyawa kalian cuma jadi guyonan di sana. Tapi gimana kalau ternyata zaman dulu mati di gunung itu suatu kebanggaan? Kok bisa? Kenapa? Orang-orang kan pasti masa ada ya kan? Loh, moksa itu loh, tradisi moksa itu. Oke. Boleh dijelasin dijelasin dong. Aku jelasin dulu ya, buat orang yang belum tahu tradisi moksa. Tradisi moksa itu adalah saat kita meninggalkan dunia ini, caranya nggak seperti orang normal. Caranya kita akan mengembalikan unsur-unsur alam kita ke alam lagi. Nah, contohnya manusia terdiri dari air dikembalikan ke air, api dikembalikan ke api. Nanti biasanya kita menuju ke puncak gunung biasanya. Lah kemudian dikembalikan unsur-unsurnya, hilang, nggak ada jasadnya. Itu yang dipercaya kan seperti itu. Sebenarnya aku mau tapi nantilah. Boleh dibahas, itu menarik. Ya, kalau orang-orang percaya. Kok bisa hilang jasadnya? Hilang bener-bener dengan jasadnya hilang. Kalau orang-orang nanti tertarik mungkin nanti komentar. Kemudian sampai mana aku tadi? Sampai moksa ya. Kemudian itu adalah kebanggaan, seperti halnya tertulis dalam catatan yang dicatatkan oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh dalam Kakawin Mahabharata. Pandawa, semua tahu dong Pandawa, wayang itu loh. Nggak tahu ya, anak-anak sekarang tahu apa enggak ya? Belum tentu kali. Iya sih, bisa jadi ya. Coba. Jadi mereka ini naik ke gunung untuk moksa, untuk kemudian mengakhiri dharmanya, mengakhiri kebaikannya di dunia, kemudian menuju ke nirwana. Istilahnya seperti itu. Ada yang mengistilahkan itu dengan nirwana, sambala, surga. Surga itu bukan istilah Islam loh. Bukan menarik lagi ya guys. Selalu ada kata-kata baru. Iya, surga itu bukan istilah Islam. Istilah Islam itu namanya jannah, firdaus, seperti itu kan. Kalau surga itu dari mana? Itu dari bahasa kita dulu, kawi kita dulu, svarga loka, seperti itu. Jadi loka itu alam, triloka, kemudian svarga itu yang tingkat tertingginya. Nah, seperti itu. Jadi kalau hilang nyawa di gunung, zaman sekarang sama zaman dulu beda banget. Kalau sekarang konyol semuanya. Iya. Oke, kalau dulu kan ini moksa nih, memang mereka meniatkan untuk moksa. Iya, kebanggaan. Tapi kan ini kalau misalnya sekarang nih
atau udah nggak sekarang aja, yang nggak baru-baru ini, belakangan beberapa tahun lalu juga yang meninggal di gunung, katanya nyawanya ada di arwahnya tuh ada di situ. Itu gimana sih, bener nggak sih? Kan sebagai supranatural juga nih kalau ke gunung, apakah ada di sana nyawa-nyawa orang yang karena meninggal di sana gitu? Kayak minta tolong atau gimana gitu? Ya. Jadi gini, aku sebutkan dua pengalaman yang berbeda, tapi nanti intinya sama ya. Kalau aku di Panderman, aku bener-bener bertemu dengan orang sih, dengan orang yang ternyata bukan lagi manusia, orang, tapi bukan lagi manusia. Bentuknya orang nih? Bentuknya orang. Bukan kayak makhluk apa gitu? Enggak, sama sekali enggak. Tapi dia bukan lagi manusia, karena manusia itu syaratnya adalah dia nafas yang pertama, kemudian punya fisik, bisa disentuh sama manusia lain, ya kan? Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Terus. Tapi ternyata dia itu adalah orang yang, makanya tadi aku bilang moksa itu. Hipotesaku, apa ini orang moksa? Apa ini pertapa moksa? Kan seperti itu. Nah, kemudian aku pernah ketemu lagi di salah satu, aku perlu sebut nggak ya? Nggak apalah, aku sebut gunungnya lah, nggak apa. Aku sebutkan gunungnya, nggak jauh kok dari sini. Gunung Salak. Ya, Gunung Salak. Gunung Salak ada tepatnya di Kawah Ratu. Kemudian saat aku ngelihat itu, aku cek lagi, ada nggak kejadian seperti ini? Karena yang aku lihat bukan 1-2 orang. Ayo benar sekelompok orang. Dan mereka ini kalau menurutku kok saling kenal. Kok saling kenal. Ternyata mereka satu sekolahan. Banyak loh. Banyak itu berapa? Menurut Anda berapa banyak itu? 20. Di atas itu. 30, satu kelas gitu lah, kayak satu kelas. Ya. Ngapain tuh? Ya bukan lagi manusia. Bukan lagi manusia. Pakai seragam. Itu kenapa? Ada kejadiannya. Ternyata setelah aku cek ya kan. Setelah aku cek, memang bener-bener ada kejadian. Aduh, merinding lagi. Nah, memang gitu. Itu ternyata ada kejadian di Kawah Ratu. Yang mengakibatkan hilang bukan beberapa lagi, banyak itu. Banyak nyawa. Seperti Apa? itu. Di bis? Enggak. Apa tuh? Di kawahnya. Oh, di kawahnya. Kenapa itu? Mereka lagi ngapain study tour? Aku nggak begitu ingat ya. Entah itu lagi pendidikan atau memang mereka lagi ada acara kemah atau camping gitu. Cuman itu banyak orang memang. Dan itu acara yang terorganisir memang. Acara yang diadakan oleh sekolah resmi. Itu meninggalnya kenapa? Keracunan gas. Gas. Keracunan gas. Berarti jadi semuanya? Nggak semuanya, ada beberapa yang selamat. Waktu aku baca beritanya itu ternyata ada beberapa yang selamat. Nah, apa ya? Aku perlu ingatkan kalian ya, kalau kalian main ke gunung juga, apalagi mendekati tempat-tempat yang ada kawah gitu. Ada kawah, betul. Ada kawah, ada lubang yang atau gua kecil pun, kalian harus benar-benar tahu kalau bisa nyalain api. Kalau bisa nyalain api. Karena gas beracun itu nggak ada baunya. Kalau kalian bayangin bau belerang, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Nggak sadar lah ya, pasti nggak sadar ya. Nggak ada baunya, nggak ada apa-apa. Jadi kita nggak sadar. Tahu-tahu jatuh, pingsan, yang keracunan paru-parunya. Paru-parunya. Wah, waduh, ya itulah. Ini kejadiannya tahun berapa nih? Tahun 2000-an awal. Tahun 2000-an awal. Seingatku 2003 atau 2006. Ada yang pernah dengar nggak nih berita ini? Jujur aku belum sih. Aku baru lahir kayaknya. Belum lahir. Baru lahir kalau lahir aja belum deh kayaknya. Iya. 2000-an berapa? 2003 atau 2000? Oh, udah iya. Ya. Dia masih bayi lah ya. Masih belum bisa ngomong. Masih belum bisa cari berita. Coba nanti Ada yang pernah dengar gak guys? Kita insert, mungkin ada beritanya. Harusnya masih ada beritanya. Nanti kita insert beritanya. Berarti nyawanya arwahnya itu ada di situ. Nah, itulah ya. Berarti terjebak dong. Itulah yang aku masih ragu. Aku masih benar-benar ragu tentang hal itu. Karena gini, ini apa ini? Ini beneran kah? Di situnya pun mereka terlihat barengan gitu. Barengan, tapi mukanya udah aduh, aku nggak bisa jelasin. Aduh, oke. Apa ya? Aduh, aku jadi merinding. Iya, aku juga merinding. Kemarin lagi. Itu karena kalau aku inget-inget itu, aku bener-bener, memoriku jadi inget yang itu kan.
Nggak apa. Ya tapi kembali lagi, aku kan bukan orang yang iseng ya. Tahu-tahu aku ajakin ngomong gitu kan, ngapain ngajakin ngomong? Karena aku tahu itu jelas bukan manusia. Kenapa aku tahu itu bukan manusia? Karena gini, mereka transparan. Iya. Mereka benar-benar transparan gitu. Kelihatan badannya tapi belakangnya mereka kelihatan, wah ini bukan orang ini. Banyak banget. Terus habis itu muka-mukanya juga beda. Nggak mungkin lah. Itu yang lihat sendiri atau? Aku sendirian waktu itu. Aku sendirian. Ada orang yang sempat ngelihat juga. Temanku juga katanya sempat ngelihat itu juga, berarti oh ya sama. Terus aku bilangin, apa namanya, itu ada beritanya ternyata seperti itu. Tapi aku ragu kalau itu arwahnya ya. Aku ragu itu arwah atau jejak memori atau seperti apa. Aku juga ragu. Tapi kalau jejak memori harusnya mereka sedang dalam kegiatan, mukanya biasa aja, ceria. Iya sih. Tapi ini enggak. Kalau ini enggak. Ini enggak. Tapi kayaknya kalau pandangan aku ya, aku sih kayak mempercayai kalau mereka meninggalnya karena insiden yang kenapa-napa, kayaknya arwahnya sih ada di situ ya. Masih terjebak ya? Kayaknya masih terjebak. Kadang pernah dengar cerita juga kayak mereka minta tolong, minta dibebasin dari situ. Karena kayaknya dulu aku juga pernah tuh, guru les aku dia punya anak. Dia ke gunung gitu ya, aku lupa ke gunung apa. Dia mandi di sungai nih. Oke. Hilang di sungai itu. Ya kan, hilang di sungai. Aku lupa dia si jasadnya itu ketemu atau enggak. Cuman mamanya ini ke orang pintar lah ya. Karena minta tolong si arwah anaknya ini kejebak di sana katanya. Jadi kan kejebak di gunung itu ya? Kejebak di sungai itu. Ya, jadi dia dari sungai itu nggak bisa gitu loh, karena mereka dia udah jadi entah jadi pengawal atau apa, kayak seperti cerita yang itu. Jadi aku kayak rada percaya ke situ sih. Karena itu aku ngedengar sendiri yang orang itu cerita kenal nih. Banget kan? Kenal juga, benar-benar kenal juga. Iya, guru les aku itu anaknya. Aduh. Itu padahal kayak baru lulus kuliah deh kayaknya. Ya biasalah anak-anak muda gitu kan, liburan, terus dia memang nggak boleh harusnya kan nggak boleh ya ke berenang di sungai itu misalnya. Ya namanya anak-anak ya. Mungkin kan gara-gara tingkah dia juga ya, jadinya tenggelam di situ. Nyangkut di situ. Ada banyak cerita yang tenggelam di sungai. Mungkin warga Sidoarjo itu dulu gempar. Dikit aja ya, kita spill dikit aja ya. Nanti ada satu tempat buat kita cerita-cerita horor yang benar-benar full cerita horornya. Namanya Radio Horor Indonesia. Kalian harus subscribe ntar. Jadi ada satu kejadian di sungai. Sungainya nggak dalam. Di Sidoarjo, Porong tepatnya. Ada orang yang tenggelam, ya main gitu. Orang 5 masuk, ya kan? Yang keluar 4, yang 1 nggak ketemu. Nggak lama dari itu, langsung dicari dan nggak ketemu. Pencarian 2 minggu atau 3 minggu, aku lupa. Kemudian ketemunya, ini nggak masuk akal sih. Ketemunya di hutan bakau, ya memang. Tapi itu bukan muara sungai itu, beda jauh. Iya, beda. Itu juga dari petunjuk gaib. Kayak dipindahin gitu ya. Itu aku pernah denger juga sih. Katanya ada yang kayak gitu ya. Ya, ada petunjuk gaibnya. Tapi emang ya kita percaya nggak percaya. Aku tahu sih. Kalian mungkin percaya nggak percaya. Aku percaya aja ya, karena kita kan memang berdampingan ya dengan sisi dunia lain ini. Dunia lain itu. Tapi ini menarik sih, nanti kita bahas, kita cerita-cerita di konten sebelah ya. Nah, ada satu lagi. Apa lagi tuh? Yang ini aku fix yakin arwah. Arwah pendaki yang kemudian jadi korban. Gunung Lawu. Kenapa nih? Jadi aku lagi mau naik. Ini urusannya adalah urusan Surowan ya. Aku mau naik dari Candi Sukuh, naik dari situ, Candi Ceto, Candi Sukuh, naik dari situ. Tak. Enggak lama. Ini enggak malam ya. Ini enggak malam. Kalau itu sekitar jam 2 Sekitar jam 2 siang Sekitar jam 2 siang, aku lagi istirahat. Bukan di tempat landai, masih istirahat nyantai di jalur gitu. Ngerokok dulu, ngopi dulu bentar lah, pengen ngopi. Nah, tahu-tahu aku dicolek. Colek. Minta tolong. Aku toleh, seret. Jaketnya, dia pakai jaket. Jaketnya itu kayak jaket tahun 90-an, 80-an gitu lah. Tasnya juga segala macem. Udah ini aneh ini ya kan. Aku lihat, dia langsung bilang, tapi nggak ngomong ya, bibirnya dia langsung, tolong aku gitu. Ya udah, akhirnya aku nggak jadi naik. Aku nolongin dia, aku turun lagi. Udah ada cara yang seperti itu. Tapi dia kenapa tuh? Dia kenapa tuh? Nyasar, hilang.
hilang di situ, jasadnya ketemu gak? Nah, ini juga fakta menarik. Asal kalian tahu aja ya teman-teman. Kalian kalau punya teman-teman tim SAR dan lain sebagainya, asal kalian tahu, nggak semua yang hilang di gunung itu ketemu. Iya, benar-benar. Mungkin yang ketemu itu ya cuma 30%. Iya. Itu menarik juga sih buat dibahas. Jujur aku penasaran juga, katanya ada kayak yang diumpetin gitu loh. Jadi misalnya di sini ada pohon nih. Itu dia ada di balik pohon itu. Cuman kita nih manusia, tim SAR dan lain-lain itu nggak bisa ngeliat dia. Ya. Nggak bisa ngeliat dia, padahal dia entah, aku nggak tahu ya dari POV dia tuh ngeliat kita atau enggak. Cuman padahal itu ada di situ loh. Cuman katanya diumpetin gitu loh. Nah, itu aku tahu fenomenanya karena aku pernah ngalamin sendiri. Oke, itu menarik ya kita bahas ya. Ya, fenomena diumpetin apa nih? Diumpetin jin. Makanya boleh lah. Nanti kalau tertarik boleh komentar aja. Sumpah menarik banget sih. Segidang sendiri dia. Oke. Balik lagi kali ya lah. Ya, balik lagi. Kita jadi panjang banget nih ceritanya. Oke, balik lagi untuk kejauhan banget ya kita cerita-cerita. Semoga kalian gak bosan ya tapi dengerin cerita-cerita yang tiba-tiba aja nih, tiba-tiba ngalir aja kan. Oke. Betul. Balik lagi kan gunung ini sakral, tapi sekarang kayaknya banyak jadi tempat wisata kan. Jadi sebenarnya yang jadi tempat wisata itu masih sakralnya itu masih kental nggak sih kira-kira? Oke. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali sih. Jadi gunung zaman sekarang memang banyak banget tempat wisata. Banyak banget. Contohnya yang di puncak jadi tempat wisata banyak kan, bikin banjir itu. Oh iya, bahkan tuh suka bikin apa sih kayak ngecamp yang udah bagus loh. Glamping. Iya, glamping. Udah bukan kita pakai tenda lagi, udah bagus kan. Makanya itu memang benar-benar nggak tahu ya aku ya. Itu menurunkan kesakralannya nggak sih itu? Bukan cuma menurunkan kesakralannya, itu keegoisan manusia. Karena cuman mereka gara-gara kepengen ke tempat yang indah. Tapi enak. Iya kan? Kalau dulu kan kita perjuangan ya. Perjuangan kayaknya kan nggak ada toilet, ya kan? Nggak ada apa-apa, kayak bener-bener natural itu lah alam ya kan. Kalau sekarang kan ya udah mulai tuh ada toilet. Sekarang dibangun tempat wisata malahan kan. Kalau kita mau nginep ya udah nggak perlu repot-repot lagi gitu. Betul. Kayak kemarin temanku si Banteng waktu Gunung Salak. Aku kan kalau di gunung aku nggak pernah pakai baju dan pakai celana pendek. Dinginan dia. Hampir mampus orang. Ya udahlah nggak apa-apa. Ya memang itu ada perbedaan khususnya ya. Ada perbedaan khususnya. Jadi gini, kalau tempat itu memang harusnya tempat sakral, harusnya nih zaman sekarang sih udah banyak ya, udah banyak dinas-dinas yang kemudian bergabung jadi satu untuk menjaga kelestarian alamnya. Tolong yang tempat-tempat sakral, itu memang jangan dipakai untuk tempat wisata. Benar-benar. Menghargai ya kan? Menghargai. Boleh jadi tempat wisata yang lainnya aja. Jangan di tempat sucinya. Karena gini, buat segelintir orang yang ingin memuaskan hawa nafsunya terhadap healing, akhirnya nanti ngerusak. Aku pernah tahu satu situs yang kemudian dipakai study tour. Study tour, bener-bener study tour anak-anak itu loh. Kemudian batu-batu, ini batu-batu candi, ini batu-batu candi dan lain sebagainya, dicoret-coret, digores-gores, seperti itu. Itu wah kacau sih itu. Sisi egois manusia ya. Itu dia, makanya. Nah, kalaupun aku khawatirnya gini loh, kalaupun ini orang kan nggak tahu ya, nggak tahu apa-apa lah, aku bilang nggak tahu apa-apa. Kemudian mereka melakukan sesuatu yang seperti itu, siapa tahu makhluk yang ada di tempat itu marah. Itu kan tempat tinggal mereka. Benar. Wah, aku bilang makhluk itu belum tentu ini loh, belum tentu makhluk gaib loh. Gampang aja, contoh, kalau kalian ganggu di situ, ternyata ada sarang tawon, hornet, Asian hornet, mampus kalian. Jangan kan itu, banyak di hutan kan pasti banyak monyet-monyet itu kan di gunung. Nah ya monyet-monyet yang suka menyerbu gitu kan, mereka kan diganggu ya kan. Kadang mereka ganggu balik loh. Lah itu ngerayap kalau pasti. Aku pernah waktu itu kan di kaki Gunung Salak gitu kan. Itu kayak monyet-monyet pada turun. Terus mereka si monyet ini pada ngambilin makanan itu. Oh iya. Karena kresek yang dicari sama mereka. Iya, kresek. Terus unik itu di situ ada yang ngecamp juga nih. Emang di situ nggak banyak ya, karena aku waktu itu keperluan tugas kuliah kan, ada syuting di gunung gitu. Itu masih oke lah, kita kan bareng-bareng ya. Terus memang ada
Ini menarik juga sih, kayak gunung aku nggak tahu ya, jadi dipakai tempat yang nggak senonoh. Karena itu ada satu tenda itu ternyata pasangan cewek cowok, kita nggak tahu dia kayak kan pasangan muda ya. Siapa tahu dia pakai main pakai kartu. lagi main kartu gitu kan, lagi main kartu di gunung itu juga kan, jadi ya bisa jadi salah satu tanda alam marah juga kan. Bisa yang jadi. tadinya tempat sakral, itu kan sakral, terus malah jangankan dipakai kayak gitu ya, kita jadi rekreasi aja bisa marah kan alam itu. Makanya. Iya, ada orang-orang yang kayak gitulah. Itulah kita harus menghargai makhluk-makhluk lain, baik yang terlihat maupun enggak terlihat seperti itu. Itu menariknya akhirnya tuh orang kayak kena karma ya, kita waktu itu kita ketawain kayak gitu karena diserang monyet. Diserbu. Jadi tuh nggak tahu kan malam itu kayak nggak keluar gitu kan, nggak keluar pas kita udah kayak rada pagi kan nggak keluar nih, ada satu tenda itu kan. Ternyata pas kayak monyet mulai menyerang itu dia keluar kan, ternyata mereka berdua cewek cowok ya kan. Jadi kita mau berpikir lurus juga gimana? Ya untungnya nggak gancet lah itu. Untungnya nggak gancet itu. Iya itu dia, cuman yang disayangkan kan kalau misal memang ya kita nggak boleh suuzon, tapinya suuzon sih. Enggak, daripada suuzon lebih baik nanti kawan-kawan kita bahas fadlizon. Oh, ya kan diserang monyet tuh guys jadinya guys. Ya monyet aja bisa marah ya. Makanya. Apalagi yang makhluk halus. Berasa, karena mereka berasa dengan vibrasinya. Oke, balik lagi nih. Berarti sekarang kesimpulannya kalau kita mau ke gunung gimana nih? Ya, kan banyak orang yang bilang karena cinta alam dan lain sebagainya. Kalau kalian cinta alam masih banyak sih cara lain. Gampangnya bersihin sungai, tanam tanaman di mana. Yang nggak di gunung udah banyak tanaman. Kalian kesana malah ngerusak, bisa jadi malah ngerusak. Tapi kita nggak ini juga yang benar-benar mereka pecinta alam kan, Nggak bisa. Kan banyak juga yang apa sih yang benar-benar mereka nginiin sampah, tahu tata tertib dan etikanya masih ada juga. Kita nggak pukul rata ya, aku nggak pukul rata sih, karena aku masih ngelihat adalah sekelompok orang yang memang mereka kesana tuh berkegiatan yang positif gitu, bersih ya, mungut sampah. Nah itu dia mungkin yang disclaimer-nya adalah orang-orang yang buang sampahnya. Oke, jadi bukan cuma itu ya. Kalian jalan pun ke situ itu yang ngerusak. Udahlah, gunung ya gunung, biarin aja udah. Kecuali kalian termasuk dalam tim perawat, karena kalau di Gunung Gede Pangrango itu ada perawatnya. Beberapa bulan dalam 1 tahun itu tutup jalur pendakian. Udahlah, kalau kegiatannya cuman buat memuaskan hawa nafsu kalian, cari kegiatan yang lain. Masih banyak. Kalian bisa main yang positif, banyak belajar. Tapi kalau kalian mau belajar tentang alam, mau belajar tumbuhan, banyak banget tanaman obat di gunung. Kemudian banyak banget hal-hal yang bisa diambil hikmahnya yang ada di gunung. Bukan cuman karena kita kepengen mau healing, nggak seperti itu. Itu silahkan ke gunung dan tolong aja orang yang tepat. Bekali diri kalian dengan skill yang tepat. Aku sering loh padahal ngobrol sama orang-orang survival itu. Nah, seperti itu aja. Ya harus positif lah ya. Ya, oke. Biar sama-sama enak gitu loh. Kan di sana juga ada penguasanya, ya kan, ada makhluk-makhluk hidup lainnya kayak hewan gitu kan. Jadi sama-sama lah saling menjaga. Saling menjaga. Ya udah. Mungkin kalian punya pengalaman naik gunung yang menyebalkan atau seru atau mungkin menyedihkan, atau pengalaman mistisnya juga boleh, kayaknya kan banyak ya, atau pengalaman lucunya juga, atau pernah menemukan pasangan-pasangan yang seperti itu juga. Nah itu aku sedikit aja ya, sedikit sebelum kita tutup ini. Sebenarnya zaman dulu banyak orang yang disebut sekarang melakukan hal tidak senonoh, tapi ternyata ini di zaman dulu ditulis di kitab, bahkan mereka melakukannya di alam. Itu ada tantranya guys. Menarik. Berarti yang seperti itu. Ada lagi? Udah cukup. Udah panjang banget deh kayaknya. Komen di bawah deh guys, kalian muak nggak? Atau kalian mau dikulik apa lagi gitu? Nah, kita belajar bareng-bareng, karena aku juga penasaran sih. Oke. Sampai di sini dulu episode kali ini. Kalau gitu kita tutup tentang gunung. Kalau kalian masih penasaran, tulis komen di bawah. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.